Di awal cerita, karakter utama kita menjelaskan bagaimana dunia ini diciptakan. Begitu dunia ada, para dewa pun lahir. Karena mereka sendirian, para dewa menjadi sangat bosan. Itulah mengapa mereka menciptakan dunia ini. Melihat manusia tumbuh menghibur para dewa, jadi mereka menghujani umat manusia dengan sumber daya yang tak ada habisnya. Akibatnya, dalam waktu singkat, manusia menjadi sekuat manusia setengah dewa. Namun, manusia yang serakah gagal menyadari bahwa kekuatan ini adalah berkah dari para dewa. Karena hal ini, mereka mulai mencoba menjadi dewa. Dewa kehancuran, yang bertanggung jawab untuk memusnahkan manusia, menjadi sangat marah setelah melihat keserakahan manusia. Untuk memperingatkan mereka, para dewa mengirim banyak bencana, tetapi manusia tetap menolak untuk berubah. Pada akhirnya, para dewa benar-benar memusnahkan umat manusia. Setelah umat manusia dihancurkan, para dewa sekali lagi menjadi bosan. Kali ini, dewa penciptaan muncul dan membagi dunia menjadi 3 bagian, surga, dunia manusia, dan bumi. Semua dewa tingkat rendah mulai tinggal di surga, sementara para kultivator yang kuat tinggal di dunia manusia. Bumi diabaikan karena merupakan tanah yang kosong dan tandus, tetapi manusia membuat kesalahan besar lainnya. Manusia fana yang hidup di dunia manusia menjadi begitu kuat sehingga mereka belajar cara berinkarnasi. Dengan melakukan ini, mereka tidak menghormati siklus hidup dan mati yang diciptakan oleh para dewa, dan mulai berinkarnasi di bumi sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Mereka bahkan mulai mereinkarnasi manusia terkuat dari era dewa kehancuran. Manusia-manusia kuat ini hanya punya satu tujuan, yaitu menjadi dewa. Mereka berulang kali menantang dewa penciptaan dan sama sekali mengabaikan takdir yang diciptakan oleh surga. Dewa penciptaan dan dewa kehancuran sangat baik hati, itulah sebabnya mereka terus memaafkan manusia berulang kali. Tetapi karena tindakan manusia, umat manusia pada akhirnya dihancurkan sekali lagi. Setelah 10.000 tahun, para dewa menjadi bosan lagi. Demi hiburan mereka, mereka terpaksa menciptakan kembali umat manusia. Kali ini, dewa alam semesta diciptakan, dan dialah karakter utama kita, Roman. Roman menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dunia ini seperti acara TV, dan dia adalah pembawa acaranya. Satu-satunya tugasnya adalah memberikan pertunjukan yang luar biasa bagi para dewa. Sistem memberitahunya bahwa catatan kehidupan sebelumnya sangat baik, itulah sebabnya dia terpilih sebagai dewa alam semesta. Roman mengatakan bahwa hanya dalam 1 jam setelah memasuki dunia ini, dia sudah menjadi dewa. Satu-satunya misinya adalah untuk menghibur para penontonnya. Dia bertanya pada sistem mengapa dewa-dewa sebelumnya menghancurkan dunia alih-alih memperbaikinya meskipun mereka begitu kuat. Sistem menjawab bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah apapun. Roman tidak setuju. Dia mengatakan kekerasan hanya digunakan dalam pertarungan. Untuk mengendalikan orang, rasa takut harus ada di hati mereka. Di kehidupan sebelumnya, dia menonton sebuah acara yang mengatakan bahwa hanya orang lemah yang menggunakan kekerasan. Orang-orang kuat menyelesaikan masalah dengan menanamkan rasa takut. Roman memutuskan untuk mengikuti filosofi yang sama. Saat dia berjalan, orang-orang mengira dia gila karena berbicara sendiri. Tiba-tiba, seekor naga muncul dan menyerang semua orang. Orang-orang panik dan berteriak bahwa itu adalah naga peringkat keempat dan menyuruh semua orang untuk lari. Roman berkata, jadi kenapa kalau itu naga peringkat keempat? Peringkat tidak penting. Akulah nomor 1 di dunia ini. Dia dengan santai menyerang naga itu, menghancurkan 2 gunung di dekatnya. Naga itu ketakutan dan bertanya-tanya siapa monster yang sebenarnya. Roman berkata, seperti yang kukatakan sebelumnya, rasa takut bisa mencapai apa saja. Sistem mengingatkannya bahwa dia bilang tidak akan menggunakan kekerasan. Tapi Roman menjawab selama orang-orang mematuhinya, kekerasan tidak diperlukan. Jika dia tidak bisa menakuti siapapun meskipun punya kekuatan sebesar itu, lalu apa gunanya kekuatan itu? Dia kemudian menuju ke tujuan pertamanya, Liberty City. Di gerbang kota, banyak orang yang masuk. 2 pria sedang berbicara tentang betapa menguntungkannya perjalanan ini, dan bagaimana para peri akan laku keras di kalangan bangsawan. Saat Roman lewat, salah satu dari mereka bertanya apakah dia tertarik dengan budak. Hanya dengan 10 koin emas, dia bisa membeli budak manapun. Para peri ini baru saja ditangkap, dan termasuk tawanan perang dan penduduk desa yang tidak bersalah. Roman mengaktifkan mata dewanya dan menyadari bahwa para budak terlihat mati dari dalam. Dia berpikir bahwa para pemburu budak adalah orang-orang yang benar-benar menjijikan. Pedagang itu menawarinya produk langka, peri bersayap 11 dari benua barat seharga 1000 koin emas. Roman mulai pergi, mengejutkan pedagang yang mengira Roman hanya terlihat kaya. Sambil berjalan pergi, Roman mengatakan bahwa perburuan budak adalah penyakit di masyarakat. Sistem memberitahunya bahwa sebagai dewa alam semesta, dia bisa membebaskan semua budak secara instan. Roman menjawab bahwa melakukan itu hanya akan menyebabkan lebih banyak pemburu budak muncul. Masalahnya harus dihancurkan dari akarnya. Roman memasuki toko. Penjaga toko meyakinkannya bahwa para budak terlatih dengan baik dan tidak akan pernah kabur. Roman bertanya apakah para budak akan pergi jika dia menyuruh mereka. Penjaga toko tertawa dan berkata bahwa bahkan jika Roman menyuruh mereka pergi, mereka tidak akan mau.
Roman bertanya apakah dia boleh menanyai seorang budak. Dia lalu bertanya padanya, apakah kau ingin kebebasan? Budak itu menjawab, tidak. Aku tidak ingin kebebasan. Roman bertanya, apakah kau punya kekasih? Mendengar ini, budak itu benar-benar terkejut. Roman melanjutkan, jadi kau tidak ingin kebebasan. Apakah kau ingin menjalani seluruh hidupmu sebagai budak? Budak itu menjawab, aku hanya ingin menjadi budak tuanku. Tidak ada yang lain. Roman berkata, baiklah. Bawa aku ke ruang VIP. Penjaga toko setuju dan mengantarnya ke sana. Di dalam ruang VIP, penjaga toko berkata, tolong tunggu sebentar. Aku akan membawakan barang-barang VIP untukmu. Aku yakin kau akan menyukainya. Roman menjawab, baik, cepat bawa kemari. Lalu Roman berkata, sistem dewa tertinggi segera buka. Aku ingin menetapkan beberapa aturan baru untuk dunia ini. Sistem merespons, silakan sebutkan aturan mana yang ingin kau tambahkan. Roman berkata, aturan ini akan berlaku untuk siapapun di bawah peringkat kelima. Jika seseorang dengan peringkat kelima atau lebih rendah terlibat dalam perburuan budak, sosok gelap akan tiba-tiba muncul di depan mereka. Sosok itu akan terlihat persis seperti mereka, tetapi akan jauh lebih kuat. Sebelum menyerang, bayangan itu akan memberikan peringatan kepada pemburu budak. Sistem bertanya, mengapa hanya mereka yang di bawah peringkat kelima? Roman menjawab, mereka yang di atas peringkat kelima adalah abadi. Apa kau benar-benar berpikir para makhluk abadi membuang-buang waktu memburu budak? Jika orang itu tidak berhenti setelah peringatan pertama, bayangan itu akan menyerang. Itu akan terus menyerang sampai pemburu budak itu mati, atau benar-benar menghentikan perburuan budak. Sistem berkata, peraturan telah dibuat. Tindakan apa saja yang harus diklasifikasikan sebagai perburuan budak? Roman menjawab, segala bentuk kekerasan, ancaman, paksaan, atau memaksa seseorang menjadi budak demi uang atau imbalan akan dihitung. Namun, jika seseorang dengan sukarela memilih untuk menjadi budak, abaikan kasus itu. Sistem mengonfirmasi bahwa peraturan sudah siap. Apakah kau ingin menerapkannya? Begitu Roman mengklik ya, peraturan itu aktif di seluruh dunia. Beberapa saat kemudian, penjaga toko kembali dengan beberapa budak. Sistem memberitahu Roman bahwa peraturan telah diaktifkan di seluruh dunia. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu ruang VIP. Roman mengizinkan mereka masuk. Penjaga toko berkata, Tuan, ini adalah 10 produk teratas yang saya pilihkan untuk Anda. Anda pasti akan menyukainya, tapi perlu diingat bahwa harganya sangat mahal. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di belakang penjaga toko. Melihatnya, penjaga toko panik dan bertanya pada Roman apakah dia juga bisa melihatnya. Roman dengan tenang menjawab bahwa dia bisa melihatnya dan bertanya apakah toko itu benar-benar memiliki keamanan yang lemah. Penjaga toko meminta maaf dan berkata dia tidak tahu dari mana bayangan itu berasal. Roman berpikir dalam hati, menarik. Peraturanku sudah mulai bekerja. Saat Roman berjalan menuju bayangan itu, penjaga toko memperingatkannya untuk tidak mendekat. Roman menjawab, aku tidak dalam bahaya. Kamulah. Tiba-tiba, dindingnya hancur dan seorang pria terhempas masuk. Roman menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Penjaga toko panik dan berkata, Kapten Andre, bagaimana ini bisa terjadi? Roman bertanya siapa pria itu. Penjaga toko menjelaskan bahwa Kapten Andre adalah kapten keamanan toko dan seorang pejuang peringkat kedua yang kuat. Kapten Andre bertanya-tanya siapa yang menyerangnya. Berpikir bahwa penyerangnya terlihat persis seperti dia tetapi jauh lebih kuat. Pada saat itu, bayangan Kapten Andre sendiri muncul. Andre memberitahu penjaga toko untuk membiarkan pelanggan pergi karena dia tidak bisa menjamin keselamatan Roman. Roman dengan tenang menjawab, jangan khawatir. Di dunia ini, belum ada yang terlahir yang bisa menyakitiku. Kapten Andre kemudian pergi untuk melawan bayangan itu. Pertarungan mereka melepaskan energi yang sangat besar. Tiba-tiba, bayangan itu melancarkan serangan mematikan, memaksa Kapten Andre mundur kembali ke arah Roman. Sambil gemetar, Kapten Andre memperingatkan bayangan itu untuk menjauh. Tetapi kemudian dia melihat bayangan itu bergerak ke arah para budak. Para budak panik, mengira mereka akan diserang. Sebaliknya, bayangan itu menghancurkan semua rantai mereka. Kapten Andre terkejut dan bertanya apa yang sedang terjadi. Roman menjelaskan, bayangan-bayangan ini tidak ingin membunuh siapapun. Mereka di sini untuk membebaskan para budak. Kapten Andre mengangguk dan berkata dia tidak akan menghentikan mereka. Di luar, seorang pria berteriak agar para budak ditangkap. Tiba-tiba, bayangannya sendiri muncul dan menyerangnya dengan ganas. Sambil menangis, pria itu meratapi kehilangan semua uangnya. Perry dari tadi menatap Roman. Roman berkata padanya, pulanglah. Sambil menangis, dia berterima kasih padanya karena telah menolongnya. Roman berpikir, semuanya berjalan persis sesuai rencanaku. Tak lama setelah itu, seorang wanita bernama Raja Tian mendekati Roman dan berkata, Tuanku, akhirnya aku menemukanmu. Kemudian Roman tiba di sebuah kedai teh di Liberty City. Dia memberitahunya bahwa dia sudah bilang tidak perlu mengikutinya. Raja Tian menjawab, aku adalah pelayanmu. Aku bersumpah untuk hanya mengikutimu Tuan. Dia memohon agar diizinkan tetap di sisinya. Roman menolak, mengatakan itu tidak mungkin. Raja Tian mulai menangis. Bertanya apa kesalahannya,
dan berjanji akan melakukan apapun yang dia minta. Roman menyuruhnya berdiri dan menjelaskan bahwa dia tidak meninggalkannya. Dia hanya tidak ingin Raja Tian mengikutinya karena kepribadiannya berbahaya. Dia memiliki emosi yang mengerikan dan bisa menghancurkan seluruh negara jika diprovokasi. Raja Tian protes, mengatakan dia tidak semarah itu dan bersikeras untuk tetap bersamanya apapun yang terjadi. Roman berkata, aku tidak suka banyak bicara. Kau akan bosan. Saat itu, Raja Tian tiba-tiba meraih Roman. Roman berkata, aku mengerti sekarang. Kau mengincar tubuhku. Mundurlah dan jauhi aku. Jika aku membiarkanmu bersamaku, bahkan jika tidak sekarang, kau pasti akan mencoba merayuku nanti. Sistem merespons, Raja Tian tidak punya keberanian untuk merayumu. Paling-paling, dia hanya akan mencoba mendekatimu. Roman menjawab, sistem, kau mengenal Raja Tian dengan cukup baik. Lalu Roman berkata, baiklah, Raja Tian, kau boleh mengikutiku, tapi dengan satu syarat, kau harus tetap diam. Jangan berlutut lagi, dan jangan panggil aku Tuan, atau orang akan mulai curiga. Raja Tian menjawab, baiklah Tuan, aku tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Dalam benaknya, Raja Tian berpikir, Tuan tidak ingin aku berlutut. Itu berarti aku pasti sudah memiliki tempat istimewa di hatinya. Roman berkata, aku ingin menghilangkan perbudakan, tapi lihat, aku malah sudah mendapatkan seorang pelayan. Sistem menjawab, Dewa Alam Semesta, kau bisa menyebutnya pengikut. Roman kemudian bertanya, sejauh yang aku tahu, ada 5 inkarnasi surgawi. Apakah yang lainnya mirip dengannya? Sistem menjelaskan, tidak semua inkarnasi surgawi adalah perempuan. Dari kelimanya, Raja Tian, Yuming, dan Kang Tian adalah perempuan, sedangkan Huang Duan dan Huang Tian adalah laki-laki. Namun, satu hal yang pasti, mereka semua sangat setia padamu. Roman berkata, itu akan merepotkan. Bagaimana aku harus menangani mereka semua? Roman lalu bertanya pada Raja Tian, katakan sesuatu padaku. Menurutmu apa yang seharusnya terjadi pada mereka yang menentang surga? Raja Tian menjawab, mereka yang menentang surga sangatlah serakah. Bahkan di generasi pertama dan kedua, keserakahan mereka menjadi begitu kuat hingga mereka mulai saling membunuh. Roman mengangguk dan berkata, kau benar sekali. Para penguasa generasi kedua dan para elit reinkarnasi dari generasi pertama mencuri akar spiritual dunia mereka sendiri karena keserakahan. Keserakahan manusia benar-benar tidak ada batasnya. Raja Tian menambahkan, itulah mengapa 2 dunia pertama dihancurkan. Dewa, iblis, dan manusia semuanya bisa dimusnahkan, tetapi dewa tertinggi tidak akan pernah lenyap. Dan Tuan, Anda adalah penguasa tertinggi dari ketiga dunia, Dewa Alam Semesta. Roman menjawab, itu tidak berarti dewa tertinggi selalu tak terkalahkan. Di pertempuran pertama, dewa kehancuran tidak terhentikan. Di era kedua, manusia berevolusi terlalu cepat. Dewa penciptaan itu damai namun tetap menghancurkan dunia karena pertempuran terus-menerus membuat manusia lebih kuat. Pada akhirnya, mereka akan menemukan cara untuk membunuh dewa penciptaan. Itulah mengapa aku di sini, untuk mengubah segalanya. Waktu kita sangat sedikit dan banyak yang harus dilakukan. Roman membuka sistem dan memeriksa aturan yang dia buat. Semuanya berjalan lancar, dan perburuan budak akan segera diberantas sepenuhnya. Raja Tian bertanya, Tuan, bolehkah aku bertanya? Roman menjawab, silakan. Dia bertanya, Anda bisa memberikan kekayaan tak terbatas kepada siapapun, dan menghancurkan pelaku kejahatan secara instan. Jadi mengapa Anda secara perlahan menghilangkan perbudakan menggunakan bayangan? Roman berkata, Raja Tian, kau ini bodoh. Jika aku memberi kekayaan pada semua orang, tidak akan ada yang mau bekerja. Dewa Alam Semesta ada untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menangani semuanya secara pribadi. Aku punya banyak pengalaman dalam mengurus hal-hal seperti ini. Aku tidak perlu ikut campur secara langsung. Dunia ini akan memperbaiki dirinya sendiri. Aku akan mengubah jalan semua dewa. Aku akan melakukan apa yang mereka lakukan dan apa yang gagal mereka lakukan. Selain itu, kita tidak bisa menghapus kebaikan atau kejahatan sepenuhnya. Di mana ada cahaya, kegelapan akan selalu ada. Apa kau mengerti? Raja Tian menjawab, ya Tuan. Aku mengerti semuanya. Roman berpikir dalam hati, dia berbohong. Tidak ada yang pernah masuk ke kepala tebalnya itu. Tiba-tiba, Roman melihat seorang wanita di dekatnya dan berkata, Raja Tian, perhatikan baik-baik. Aku punya contoh yang sempurna untukmu. Jangan membuat masalah, jadi aku akan menyembunyikanmu dulu. Raja Tian menjawab, Tuan, aku sudah menghilang. Bagaimana kau melakukannya? Roman melihat seorang pria di belakang wanita itu mencoba mencuri kantong uangnya. Dia memperingatkannya, Nona muda, dengarkan baik-baik. Seseorang sedang mencuri dompetmu. Kau sibuk memberi uang kepada orang lain, tetapi uangmu sendiri akan diambil. Wanita itu menatap tajam pencuri itu, dan menjatuhkannya dengan pukulan kuat. Roman berkata, Nona muda, kekuatanmu sangat mengesankan. Dia menjawab, terima kasih, Tuan muda, atas peringatannya. Namanya adalah Annie, seorang seniman bela diri yang telah mencapai puncak peringkat pertama. Annie memperkenalkan dirinya dan menanyakan nama Roman. Roman menjawab, namaku Roman. Annie berterima kasih lagi padanya dan mengatakan bahwa tanpa bantuannya,
dia akan berada dalam masalah serius. Roman memberitahunya itu bukan apa-apa dan menasihatinya untuk lebih berhati-hati lain kali. Annie berkata dia ada urusan dan bersiap untuk pergi. Roman menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar. Kau seorang pemburu." "Benar. Aku punya tugas untukmu." Roman berpikir jika dia menginginkan informasi lengkap tentang dunia ini, berbicara dengan seorang pemburu adalah pilihan terbaik. Dia memberi Annie sejumlah besar koin emas dan berkata, "Aku ingin pergi ke benua barat. Bepergian sendirian itu membosankan. Jadi aku butuh teman untuk diajak bicara." Annie menjawab dengan percaya diri, "Tuan Muda Roman, jangan khawatir. Aku akan mengantarmu dengan selamat ke benua barat." Raja Tian menyela, "Tuan, jika Anda ingin bicara, Anda bisa bicara denganku." Roman berkata, "Raja Tian, tenang dan tetaplah bersembunyi. Saat waktunya tiba, kau boleh keluar. Tapi jika kau bicara sekarang, kau tidak akan ikut denganku ke benua barat." Kemudian, Annie menyiapkan kereta dan meminta maaf karena butuh waktu. Ia menjelaskan bahwa mereka memesan kereta kecil untuk menghindari perhatian. Roman berkata dia tidak keberatan. Annie kemudian memperkenalkan teman-temannya yang akan bepergian bersama mereka. Yang satu adalah petarung tingkat 1 tahap menengah bernama Anti, dan yang lainnya adalah seorang pendeta bernama Mary, yang berada di tingkat 1 tahap awal. Roman berkata, "Senang sekali bertemu dengan kalian semua." Pada saat yang sama, Roman berpikir dalam hati, seorang pendeta, seorang seniman bela diri, dan seorang Taois. Kombinasi tim ini benar-benar luar biasa. Setelah itu, mereka semua berangkat bersama. Roman bertanya, "Nona Mary, apakah kau seorang biarawati dari Gereja Cahaya?" Mary menjawab, "Tuan Roman, semoga Dewa Cahaya memberkatimu." Roman berpikir, jadi Nona Mary mengikuti Dewa Cahaya. Di generasi kedua, Dewa Cahaya hanya berhasil mencapai puncak peringkat surgawi dan bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk melawan Dewa Penciptaan. Tiba-tiba, Mary angkat bicara, "Tuan Roman, Anda sedang melihat kemana?" Roman menjawab, "Ini ada kesalahpahaman. Aku hanya sedang melamun." Mendengar ini, Raja Tian terlihat jelas marah. Roman berpikir, Dewa Cahaya generasi pertama dibunuh oleh Raja Tian dengan tangannya sendiri. Sistem berkata, Raja Tian mungkin sudah melupakannya. Di generasi pertama saja, dia secara pribadi membunuh hampir 80 dewa tingkat tinggi. Anti angkat bicara. Zaman sekarang, sangat sedikit orang yang menyewa teman hanya untuk mengobrol. Sepertinya Tuan Muda Roman punya banyak uang, tapi tidak punya teman untuk diajak bicara. Roman menjawab, "Aku punya teman, tapi mereka tidak terlalu kuat. Itulah sebabnya aku biasanya bepergian sendirian." Annie berkata, "Tuan Muda Roman sangat kuat. Dia tidak membutuhkan siapapun." Anti menambahkan, "Kekuatannya terasa luar biasa. Tuan Muda Roman telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik sehingga aku tidak bisa merasakannya sama sekali." Pada saat yang sama, aura Roman yang tertahan bocor sesaat dan langsung menuju ke dunia bawah. Di sana, seorang wanita yang terikat rantai merasakannya dan berkata, "Itu pasti aura tuanku." Roman berpikir, itulah mengapa aku menahan auraku. Raja Tian menemukanku karena itu. Aku tidak ingin ada titisan surgawi lain yang melacakku. Tiba-tiba, Annie berkata, "Semuanya, lihat keluar." Mereka melihat sekelompok budak berkumpul di luar kota Liberty. Annie bertanya, "Apa yang dilakukan semua orang ini di luar kota?" Mary berkata, "Sepertinya mereka tidak punya rumah." Roman menjawab, "Mereka mungkin para budak yang baru saja dibebaskan. Mereka tidak punya tempat tujuan, jadi mereka berkumpul di luar kota Liberty." Mary berkata, "Mengapa mereka lari dari kota? Di sini sangat berbahaya." Annie menjelaskan, "Sejak bayangan-bayangan itu menolong mereka, mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Itulah sebabnya mereka tinggal di sini sebagai pengungsi." Dan dia menambahkan, "Bagi para pedagang budak, bayangan-bayangan itu adalah ancaman besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak pedagang budak yang telah dibunuh oleh mereka." Mary berkata, "Menurut ajaran, perbudakan itu salah, tapi apa yang dilakukan bayangan-bayangan itu juga salah." Annie menjawab, "Tidak ada yang salah dengan itu. Jika itu terserah padaku, aku akan membunuh para pengkhianat itu sendiri." Roman bertanya, "Bagaimana menurut kalian semua? Apakah bayangan-bayangan itu benar atau salah?" Annie dan Mary keduanya terdiam. Annie akhirnya berbicara, "Menurutku, apa yang mereka lakukan itu benar. Para budak tidak memiliki arti dalam hidup. Tuan mereka bisa membunuh mereka kapanpun mereka mau. Mereka tidak punya kendali atas hidup mereka sendiri. Ya, mereka menderita untuk sementara, tapi sebentar lagi mereka akan hidup bebas, apapun jenis kehidupan yang mereka pilih dan di bawah kendali mereka sendiri." Annie setuju. "Kau benar. Bayangan-bayangan itu melakukan apa yang seharusnya kulakukan." Mary membalas, "Tapi bayangan-bayangan itu tidak menyelamatkan para budak yang sudah terjual. Dewa Cahaya, tolong selamatkan orang-orang ini dari penderitaan mereka." Roman menjawab, "Mary, apa gunanya berdoa?" Mary bertanya, "Tuan Roman, apa maksudmu dengan itu?" Roman berkata, "Dewa Cahaya bahkan tidak punya cukup kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain?" Mary menjawab dengan marah, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dewa Cahaya sangatlah kuat.
Dia akan segera membebaskan dunia ini dari segala penderitaan. Roman menjawab dengan tenang, tidak, kau salah. Dia tidak bisa. Annie menengahi. Eri, tenanglah. Tuan Muda Roman pasti sedang bercanda. Dan Tuan Muda Roman, para pendeta menganggap dewa mereka dengan sangat serius, jadi tolong jangan masukkan ke hati perkataan Mary. Roman berpikir, aku tidak salah sama sekali. Dewa Cahaya bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Anti bertanya, Tuan Muda Roman, apakah kau sama sekali tidak percaya pada dewa? Roman menjawab, Anti, apakah kau percaya pada dewa? Anti berkata, aku percaya dewa itu ada, tapi aku tidak mengandalkan mereka untuk setiap masalah. Aku lebih suka belajar mantra untuk melindungi diriku sendiri. Tidak ada jaminan doa akan sampai kepada para dewa. Annie menambahkan, aku juga merasakan hal yang sama. Percaya pada diri sendiri lebih baik. Para dewa mungkin punya banyak hal lain yang harus dilakukan. Jika kita tidak berjuang untuk diri kita sendiri, tidak akan ada orang lain yang melakukannya. Roman berkata, aku suka cara berpikir orang-orang di benua timur. Mary membantah, kalian semua salah. Di benua timur, banyak negara masih melakukan pengorbanan hidup hanya untuk menurunkan hujan. Roman bertanya, apakah itu benar, Kak Anti? Kau seorang Taois, kenapa kau tidak membuat hujan saja menggunakan mantra? Anti tertawa dan menjawab, Tuan Muda Roman, kau pasti bercanda. Bahkan seorang master tingkat kelima yang kuat tidak bisa membuat hujan untuk seluruh negara. Itu mustahil. Roman berkata, seorang Taois tingkat ketiga bisa membuat formasi es terbang dan menempatkannya di awan. Hujan akan turun dengan sendirinya. Jangan bilang negaramu bahkan tidak memiliki Taois tingkat ketiga. Anti terkejut. Jika es masuk ke awan, maka hujan akan terjadi. Mary dan Annie tertawa terbahak-bahak. Annie tertawa. Es masuk ke awan lalu hujan. Itu terdengar sangat tidak masuk akal. King Tian menjadi marah dan berpikir, beraninya mereka menertawakan Tuan. Akan kubunuh mereka semua sekarang juga. Roman dengan cepat berkata, tenanglah. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang bodoh. Mereka jelas tidak tahu apa-apa tentang fisika. Mungkin karena Newton belum lahir. Roman tidak sengaja menyentuh dada King Tian yang membuatnya memerah padam. Roman berpikir, apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba diam? King Tian berbisik, Tuan, sepertinya Anda memikirkan hal yang sama denganku. Roman panik dalam hati dan berpikir, aku harus melindungi diriku sendiri. Dia segera membuat aturan bahwa King Tian tidak diizinkan mendekatinya di malam hari. Segera setelah itu, Anti menggunakan sihir untuk menyalakan api saat kelompok itu beristirahat. Anti berkata, bepergian di malam hari bisa sangat berbahaya, jadi kita akan tinggal di sini untuk sementara. Tuan Muda Roman, silakan beristirahat. Kami akan bergiliran berjaga. Roman menjawab, baiklah, aku mengerti. Pada saat yang sama, Roman memeriksa sistem dan berpikir, ada 3 monster sihir peringkat ketiga di dekat sini dan sejumlah besar monster peringkat rendah juga. Jika aku tidak ada di sini dan mereka diserang, tidak ada dari mereka yang akan selamat. King Tian berkata, Tuan, aku sudah memeriksa area sekitar secara menyeluruh. Ada pasukan mayat hidup yang bergerak dari arah barat daya. Apa yang harus kulakukan? Roman menjawab, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan tidur. Tetaplah waspada. Lalu kita melihat Raja Tian bersemangat saat dia berkata, selamat malam, Tuan. Ini akan menyenangkan. Tiba-tiba, sebuah token kayu mengenai kepala Raja Tian. Dia melihatnya dan bertanya, apa ini? Tertulis di token itu, kau tidak diizinkan mendekati Roman pada malam hari. Jika kau melakukan apapun, risikonya kau tanggung sendiri. Raja Tian mulai menangis dan berkata, Tuan, mengapa kau melakukan ini? Malamnya, Annie dan Anti sedang berbicara. Annie berkata, Anti, aku hamil. Sebentar lagi, kita akan pulang dan memberitahu orang tua kita. Anti menjawab, baiklah. Setelah misi ini selesai, kita akan menikah. Roman berpikir, jadi itu yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tiba-tiba, Anti terlihat kaget dan berteriak, semuanya bangun, bahaya besar sedang mendekat. Anti juga panik dan berkata, kita diserang oleh mayat hidup. Roman bertanya pada sistem, bukankah ada siklus reinkarnasi di dunia ini? Tidakkah menurutmu jumlah mayat hidup sudah terlalu banyak? Sistem menjawab, siklus reinkarnasi memang ada, tapi sudah hancur. Roman berkata dengan marah, sistem, bisakah kau melakukan sesuatu dengan benar? Siklus reinkarnasi sangatlah penting, tapi kau bahkan tidak memberitahuku kalau itu rusak. Sistem menjelaskan, selama generasi pertama, Dewa Penghancur secara pribadi menjaga sistem reinkarnasi. Namun, pada akhir era itu, 2 makhluk menjadi sangat kuat. Keduanya mencapai peringkat Raja Surgawi tertinggi. Yang satu adalah Kaisar Hantu, dan yang lainnya adalah Yuan Xuan. Mereka benar-benar menghancurkan siklus reinkarnasi, tanya Roman. Jika mereka sekuat itu, mengapa mereka tidak menyerang surga? Sistem menjawab, mereka memang menghancurkan penghalang surga selama generasi pertama, tetapi energi kekacauan alam semesta menyebabkan bencana besar di seluruh benua utama. Roman berkata, aku mengerti sekarang. Dewa Penghancur hanya mengandalkan kekuatan, tapi kekuatan tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu hanya bisa melenyapkan musuh.
Jenderal Undead itu tiba-tiba berbicara. Menarik. Akhirnya kita menemukan manusia. Annie berkata dengan gugup, para Undead ini ternyata bisa bicara. Mary gemetar dan berkata, Tuan Roman, maafkan kami, tapi kita akan mati di sini. Ada necromancer peringkat ketiga di antara mereka. Dia berlutut dan menangis, dewa itu memang ada. Dewa Cahaya pasti akan menyelamatkan kita. Dewa Cahaya, tolong lindungi kami. Roman berkata dengan dingin, aku tidak suka melihat orang berlutut. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Dia menatap para Undead dan berkata, dengarkan baik-baik, kalian tampaknya cerdas. Katakan, apa kalian benar-benar ingin melawanku? Saat Roman melepaskan auranya, semua Undead gemetar ketakutan. Namun para prajurit Undead tetap menyerang maju. Roman berkata, mereka yang tidak punya kecerdasan hanya bertindak berdasarkan naluri. Raja Tian berkata, Tuan, jangan khawatir. Aku akan membereskan mereka. Tapi tiba-tiba, para prajurit Undead itu dimusnahkan oleh serangan yang mengerikan. Jenderal Undead berteriak, dia terlalu kuat. Jangan serang dia. Roman menjawab, bagus. Kau mengerti bahwa di hadapan kekuatan absolut, semua orang harus tunduk. Kau tahu bahwa melawanku akan memusnahkan seluruh garis keturunanmu. Jadi kau malah mengorbankan prajuritmu sendiri. Sistem menambahkan, secara teknis, mereka tidak mati. Mereka Undead, jadi sebanyak apapun kerusakan yang mereka terima, mereka tidak akan benar-benar mati. Roman berkata, baiklah. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan segera memperbaiki siklus reinkarnasi. Jenderal Mayat Hidup memerintahkan, jangan serang yang kuat, bunuh yang lemah saja. Semua mayat hidup maju menggunakan teknik mereka untuk menyerang. Roman menyatakan, aku mempekerjakan orang-orang ini untuk berbicara denganku. Sampai misi mereka selesai, tidak ada yang boleh menyentuh mereka karena Dewa Alam Semesta bersama mereka. Roman menghentakkan tanah dengan keras. Tanah hancur berkilo-kilometer, dan semua mayat hidup tenggelam ke dalam tanah. Jenderal Mayat Hidup berpikir dengan kaget. Kekuatan macam apa ini? Aku belum pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Pada saat yang sama, Annie, Auntie, dan Mary menyadari betapa dahsyatnya kekuatan Roman. Sistem berkata, bukankah kau bilang tidak akan menggunakan kekerasan? Roman menjawab, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa menyelesaikan musuh. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika kau pemimpin mereka, segera keluar. Seorang wanita melangkah maju dan berkata, namaku Ymir. Aku adalah anggota gereja ahli nujum. Mohon maafkan aku karena telah mengganggumu. Ini adalah kesalahan besarku. Roman menjawab dengan canggung, tidak apa-apa. Kau sangat sopan. Ting Tian berpikir, Tuan, aku tahu persis apa yang kau lihat dan apa yang tampak sopan darinya. Roman berkata, aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Ini bukan wilayah pribadi siapapun. Siapapun bisa datang ke sini. Tapi ingat ini, tidak semua orang yang kau temui akan baik hati. Ymir membungkuk dan berkata, terima kasih telah mengampuniku, Tuan Muda. Aku mengerti. Ini tidak akan terjadi lagi. Ymir berkata, semuanya. Diam dan berikan jalan untuk Tuan Muda. Lalu kita melihat semua 100 prajurit berlutut ke samping. Anti berkata, aku tidak pernah menyangka seorang satria kematian peringkat ketiga dan seorang ahli nujum peringkat ketiga akan tunduk di hadapanku. Annie menjawab, kau benar. Ini lebih terasa seperti mimpi. Sementara itu, Anti berpikir, seberapa kuat Tuan Roman? Aku benar-benar yakin Tuan Roman masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Sementara itu, Mary terlihat sangat khawatir dan berkata, Tuan Roman, Anda tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Mereka mayat hidup. Jika Anda membiarkan mereka pergi, banyak orang tak berdosa akan mati di tangan mereka. Roman bertanya dengan tenang, lalu menurutmu apa yang harus kulakukan? Mary menjawab, Anda jauh lebih kuat dari mereka semua. Bunuh semua mayat hidup di sini. Tak satu pun dari mereka yang pantas hidup. Mereka jahat. Dengan membunuh mereka, Anda akan membawa keadilan bagi dunia. Seluruh dunia akan mengingat Anda sebagai pahlawan. Roman menyingkirkan Mary dan berkata, jadi maksudmu karena aku lebih kuat, aku harus membunuh mereka. Apa kau benar-benar pengikut Dewa Cahaya? Mary sangat terkejut dan berkata, Tuan Roman, apa yang Anda katakan? Roman melanjutkan, di mata Dewa Cahaya, makhluk-makhluk ini, hanyalah makhluk yang tidak menyukai sinar matahari. Jalan mereka mungkin berbeda, tapi itu tidak membuat mereka jahat. Di dunia ini, segalanya harus setara tidak peduli ras atau siapa yang mereka sembah. Saat kau lemah, kau berdoa mati-matian kepada Dewa Cahaya untuk bertahan hidup. Tetapi saat kau sadar kau lebih kuat, kau ingin menghancurkan yang lain. Apa bedanya kau dengan mereka? Annie bertanya. Tuan Muda Roman, apakah Anda mengenal Dewa Cahaya? Roman menjawab dengan santai. Lelucon macam apa itu? Bagaimana mungkin aku mengenal Dewa Cahaya? Annie mengangguk dan berkata, kau benar. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Roman berpikir dalam hati, Dewa Cahaya hanya berada di tingkat surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk merasakanku. Annie berkata, Tuan Muda Roman, terima kasih telah menolong kami. Annie menambahkan, kau melindungi kami, jadi kami harus membalasmu. Roman menjawab, jangan khawatirkan itu.
Kalian boleh simpan saja uangnya. Aku tidak membutuhkannya. Berbicara dengan kalian semua menyenangkan, dan aku belajar banyak hal baru. Setelah itu, Roman menghapus batasan yang dia berikan pada Raja Tian, dan menambahkan aturan mengenai kepercayaan beragama. Roman berkata, baiklah, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi sampai jumpa. Dan satu hal lagi, dewa itu memang ada. Tapi di mataku, dewa hanyalah makhluk yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Jika ada di antara kalian yang mencapai level itu, dunia juga akan menyebutmu dewa. Roman kemudian pergi. Annie berkata pelan, Tuan Muda Roman, dia benar-benar seorang dewa. Anti setuju, aku juga berpikir begitu. Mary bertanya-tanya, apakah dia lebih kuat dari Dewa Cahaya? Adegan beralih. Kita melihat Raja Tian dan Roman telah tiba di tempat lain. Raja Tian bertanya, Tuan, aku tidak mengerti, mengapa kau menyelamatkan manusia-manusia lemah itu? Roman menjawab, manusia akan menjadi kontributor terbesar dalam menyelesaikan masalah dunia. Perubahan mereka mungkin kecil, tapi dampaknya akan sangat besar. Ingat ini, ketiga dunia ini berada di bawah kendaliku. Raja Tian berkata, mengerti, Tuan, aku tidak akan mempertanyakanmu lagi. Dia lalu bertanya, jadi kita mau kemana sekarang? Roman menjawab, selanjutnya, kita akan ke neraka. Adegan berganti. Sebuah ledakan keras menggema saat Roman dan Raja Tian tiba di neraka. Sistem menjelaskan, ini adalah neraka, salah satu dari 3 alam besar. Disinilah tempat kematian dan reinkarnasi terjadi. Roman berkata, begitu ya, tapi aku hanya mendeteksi mayat hidup di sini. Raja Tian berkata dengan antusias, melihat mereka semua pasti menyebalkan. Aku akan memusnahkan mereka seketika. Roman menghentikannya dan berkata, tunggu, mereka semua adalah mayat hidup tanpa pikiran. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk mereka. Raja Tian menjawab, aku akan melakukan apapun yang Anda perintahkan, Tuan. Sistem bertanya, mengapa Anda tidak menyerang mereka? Roman menjawab, keberadaan mayat hidup juga berada di bawah wewenang dewa alam semesta. Mereka tidak berbeda dari ras lainnya. Karena siklus reinkarnasi rusak, makhluk-makhluk ini menjadi mayat berjalan. Mereka segera tiba di depan siklus reinkarnasi. Raja Tian bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Roman berkata, tidak ada yang perlu didiskusikan. Kita akan memperbaiki siklus reinkarnasi. Sistem memperingatkan, dewa alam semesta, harap tunggu. Anda bisa memperbaikinya, tapi itu akan menghabiskan kekuatan yang sangat besar dan membuat Anda sangat lemah. Roman bertanya, selemah apa yang kita bicarakan? Sistem menjawab, Anda masih bisa menangani lawan peringkat surgawi puncak sekali, tapi serangan kedua bisa melukai Anda dengan parah. Roman mencibir. Kau sebut itu lemah, apa kau bahkan mengerti apa artinya lemah? Sistem menambahkan, jika Anda terganggu saat menciptakan kembali siklusnya, prosesnya akan gagal. Roman berkata dengan serius, itu bisa menjadi masalah besar. Dia kemudian menoleh ke Raja Tian dan berkata, hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Mendengar ini, Raja Tian tersipu malu. Energi mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Roman berkata, Raja Tian, pinjamkan aku kekuatanmu. Bersama-sama, kita akan menciptakan kembali siklus reinkarnasi. Sebuah penghalang yang kuat terbentuk di sekitar mereka. Roman menyatakan, mulai rekonstruksi siklus reinkarnasi. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari kedalaman neraka. Sebuah tengkorak memperbaiki kepalanya dan berkata, energi macam apa ini? Sejauh yang aku tahu, waktu reinkarnasiku belum tiba. Jadi apa yang terjadi dengan siklus reinkarnasi? Tengkorak ini adalah kaisar hantu. Eksistensi peringkat Raja Surgawi tertinggi. Melihat siklus itu dipulihkan, kaisar hantu terkejut. Dia berkata, dewa tertinggi lain telah muncul dan sedang memperbaiki siklus reinkarnasi. Aku ingat bahwa Yuan Xuan dan aku memperebutkan kekuatannya. Pada akhirnya, kami masing-masing mengambil setengah, benar-benar menghancurkan siklus itu. Baik dewa kehancuran maupun dewa penciptaan tahu siklus itu rusak, namun tidak ada yang memperbaikinya. Setiap dewa tertinggi mengabaikan neraka. Jadi mengapa dewa ini memulihkannya sekarang? Dewa-dewa tertinggi sebelumnya adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu siapa sebenarnya dewa tertinggi yang baru ini? Dia mengepalkan tinjunya dan berpikir, tidak peduli apa niatnya. Beraninya dia menunjukkan kelemahan seperti itu saat aku masih di sini. Pada saat yang sama, suara-suara bergema di sekelilingnya. Apa yang kulakukan di sini? Aku sedang melindungi istanaku. Mengapa kita berubah menjadi tengkorak? Kaisar hantu berpikir dalam hati, semua mayat hidup ini mendapatkan kembali kecerdasan mereka. Itu luar biasa. Ini berarti dewa tertinggi yang baru ini sangat kuat. Jika aku bertindak gegabah, aku bahkan bisa dihancurkan. Selain itu, banyak orang yang akan bereinkarnasi. Jika mereka akhirnya bertarung satu sama lain, peluang keberhasilanku akan meningkat, dan memulihkan siklus reinkarnasi akan menguntungkan semua orang. Untuk saat ini, kaisar ini akan membiarkannya. Bersenang-senanglah. Selanjutnya, kita melihat banyak makhluk neraka yang kuat berkumpul. Raja Tian berkata, Tuan, sepertinya banyak sampah yang muncul. Roman menjawab dengan tenang, tidak perlu khawatir. Aku sudah punya rencanaku sendiri.
Kau cukup berdiri diam di sini. Setelah itu, salah satu klon Roman melangkah maju. Roman berkata, klonku saja sudah lebih dari cukup untuk menangani mereka semua. Raja Tian menjawab, Tuan, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Aku bisa saja memusnahkan mereka semua sendirian. Roman menjawab, aku punya alasanku sendiri melakukan ini. Dia kemudian berpikir, jika aku melepaskanmu, kau akan menghancurkan seluruh neraka, dan memperbaiki siklus reinkarnasi akan menjadi sia-sia. Klon itu berbicara, kalian punya dua pilihan. Pergi sekarang juga atau mendekat dan mati di tanganku. Mendengar ini, semua makhluk menjadi marah dan berteriak, kau benar-benar punya nyali, tapi kau tidak mengerti kekuatan neraka yang sebenarnya. Melawan begitu banyak makhluk kuat, kau tidak akan selamat. Roman berkata, kalian semua benar-benar serakah. Sekarang aku mengerti mengapa dewa kehancuran dan dewa penciptaan menghancurkan dunia, tapi itu tidak masalah. Aku punya banyak waktu. Aku bisa bermain dengan kalian. Makhluk-makhluk itu melancarkan serangan mereka, tapi klon Roman dengan mudah menghindarinya. Tiba-tiba, makhluk lain muncul di belakangnya, dan menggunakan sihir untuk meningkatkan gravitasi 100 kali lipat. Makhluk ini adalah Oji di tingkat surgawi tahap awal. Selama era kedua, dia mati saat melindungi kerajaannya. Dengan menggunakan kekuatan sihirnya, dia mengaktifkan kembali kesadarannya. Karena gravitasi yang sangat besar, klon Roman mendarat di tanah. Roman berkata dengan tenang, sihir gravitasi. Mengesankan. Jika aku manusia biasa, kau mungkin akan berhasil. Tapi aku adalah dewa alam semesta. Sihirmu tidak mempan padaku. Pada saat itu, monster seperti tikus muncul. Namanya adalah Slaughter, seorang ahli tingkat surga tahap menengah. Dia adalah pembunuh terkenal dari ras tikus di era pertama, dikenal karena kecepatan dan keterampilan membunuhnya yang luar biasa. Slaughter menyiapkan serangan diam-diam pada Roman yang asli sambil berpikir, inilah kesempatanku. Raja Tian memperingatkan, Tuan, ada serangan diam-diam yang datang. Roman menjawab dengan tenang, tidak perlu panik. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Klon dewa alam semesta bukanlah lelucon. Detik berikutnya, klon itu muncul di belakang Slaughter, meraih kepalanya, dan membantingnya ke tanah. Roman berkata dengan dingin, kau tidak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan dewa alam semesta. Makhluk yang tersisa berteriak, dia hanya satu orang. Jika kita menyerang bersama, dia tidak akan bisa menghentikan kita. Klon itu menjawab, orang serakah sepertimu tidak akan mengerti. Akan kutunjukkan pada kalian apa itu kekuatan absolut yang sebenarnya. Saat klon itu melepaskan kekuatannya, semua makhluk merasakan tekanan yang luar biasa. Roman memerintahkan, berlutut. Mereka semua terpaksa berlutut, ketakutan, sambil berteriak, apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Dua makhluk kuat menonton dari samping dan berpikir, auranya saja sudah menekan para ahli tingkat atas. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Pada saat itu, seorang pria bangkit dari bawah tanah dan berkata, menarik. Sudah lama sekali sejak seseorang semenarik ini muncul. Biar kuji seberapa kuat dirimu sebenarnya. Pria ini adalah Wong Hai, seorang satria tengkorak. Semua orang terkejut. Kenapa Wong Hai ada di sini? Di era pertama, Wong Hai adalah penunggang naga terkuat di wilayah timur. Bahkan setelah mati, kecepatannya tetap tak tertandingi, dan dia menjadi kesatria tengkorak. Kekuatannya setidaknya berada di puncak peringkat surgawi, menjadikannya salah satu makhluk terkuat di neraka. Wong Hai menyatakan, kau tidak akan selamat melawanku. Aku akan membunuhmu. Klon itu menjawab, tidak peduli seberapa keras kau mencoba, kau bukan apa-apa di hadapanku. Wong Hai mulai menyerap kekuatan semua makhluk di sekitarnya. Yang lain berseru energinya mengerikan. Bahkan sebagai kesatria tengkorak, dia sekuat ini. Bayangkan betapa kuatnya dia saat masih hidup. Wong Hai melancarkan serangan dahsyat, tapi klon itu membalasnya dengan satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, Wong Hai benar-benar musnah. Semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Wong Hai sangat kuat, namun dia dikalahkan dalam satu pukulan. Klon itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke tiga sosok yang tersisa. Hao, totem timur di peringkat surgawi tahap menengah, terluka parah. Ulau, leluhur kuno dari era kedua di peringkat surgawi tahap menengah. Daisy, seorang ahli nujum dari era ketiga di peringkat surgawi tahap awal. Klon itu berkata, menarik, masih ada lagi dari kalian. Dia mendekati mereka dan bertanya, katakan padaku, apa kalian mau bertarung? Ketakutan. Mereka menjawab, kami tidak punya keberanian untuk bertarung. Kami hanya ingin tahu siapa kau dan kenapa kau di sini. Klon itu menjawab, tidak perlu khawatir. Kalian akan segera tahu. Tiba-tiba, cahaya cemerlang meletus. Daisy berkata, kekuatan ini sangat misterius. Aku tidak bisa memahaminya. Ulau berkata, semua arwah bergerak menuju alam baka. Seseorang telah memanipulasi hukum reinkarnasi. Kau menjawab, itu tidak dimanipulasi. Ini adalah hukum reinkarnasi yang sebenarnya. Daisy berkata, sepertinya siklus reinkarnasi telah diciptakan kembali. Cloning itu berkata, kalian tidak perlu menunggu lama. Kebenaran akan segera terungkap. Cahaya memancar dari siklus reinkarnasi, memulihkan kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang bersorak, luar biasa.
Kita bereinkarnasi. Roman berkata, akhirnya, siklus reinkarnasi telah pulih sepenuhnya. Sekarang semua yang ada di neraka akan berfungsi dengan baik lagi. Beberapa saat kemudian, Kaisar Hantu muncul dan berkata, jadi ini benar-benar dewa tertinggi dari era ketiga. Dia menghidupkan kembali seluruh neraka dengan begitu mudah. Aku harus benar-benar berterima kasih pada dewa tertinggi ini. Aku tidak tahu siapa dia, tapi berkat dia, permaisuri hantu bisa kembali ke dunia. Daisy menambahkan, semua jiwa mayat hidup telah pulih sepenuhnya. Gulau berkata, biasanya, begitu jiwa menghilang, tidak peduli seberapa kuat ahlinya, mereka tidak dapat membentuk diri kembali kecuali dewa tertinggi secara pribadi muncul di hadapan mereka. Tiba-tiba, cloning Roman menghilang, dan Roman serta Raja Tian muncul di hadapan semua orang. Kau bertanya dengan kaget, apakah kau dewa tertinggi? Raja Tian berkata dengan marah, beraninya kau mempertanyakan identitas dewa tertinggi. Roman menjawab dengan tenang, Raja Tian, tenanglah. Dia lalu berkata, kau benar. Aku adalah dewa tertinggi dari era ketiga. Namaku Roman, dewa alam semesta. Semua orang terkesiap. Ini tidak bisa dipercaya. Apakah kita sedang bermimpi? Dewa alam semesta benar-benar berdiri di depan kita. Hao berkata, aku masih ingat bencana di era kedua. Aku tidak pernah ingin mengalami malapetaka seperti itu lagi. Roman menjawab, Hao, aku punya pertanyaan untukmu. Aku bisa melihat banyak ahli kuat yang selamat dari era pertama dan kedua. Bagaimana mereka bisa selamat dari bencana itu? Hao menjawab, itu karena dunia batin mereka. Jika seseorang punya cukup sumber daya di dalam dunia batinnya, mereka bisa bertahan dari bencana untuk waktu yang sangat lama, pikir Roman. Jadi para kultivator kuat menyimpan jiwa dalam jumlah besar di dalam dunia kecil mereka dan kabur setelah bencana terjadi. Roman lalu bertanya, apa kau percaya jika kalian semua bekerja sama, kalian punya kekuatan cukup untuk mengalahkan dewa tertinggi? Daisy menjawab, selama era kedua semua orang lemah. Meski begitu, setidaknya ada 100 ahli tingkat surga. Kami semua menyerang surga bersama-sama, tapi hanya sekitar 10 orang yang selamat. Hao lalu bertanya, Dewa Alam Semesta, bolehkah aku bertanya mengapa kau menghancurkan dunia? Roman berpikir, bahkan jika aku memberitahu mereka aku dipaksa menjadi Dewa Alam Semesta, takkan ada yang percaya padaku. Sistem berkata mereka tidak akan mengerti, bahwa dewa tertinggi berubah seiring waktu. Roman sadar dia harus menanggung kesalahannya sendiri. Dia berkata, ada banyak orang kuat di alam kalian, tapi mereka melanggar hukum surga. Kekuatan hukum bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan siapapun. Tak ada satupun dari para ahli kuat yang ingin orang lain mendapatkan kekuatan itu. Jadi pada akhirnya, kalian semua mulai bertarung satu sama lain. Kekuatan dewa tertinggi seharusnya dibagikan ke seluruh dunia, tapi sebagian dari kalian mencoba memonopolinya, yang benar-benar menghancurkan keseimbangan. Roman menambahkan, ambil contoh siklus reinkarnasi neraka. Yuan Xuan dan Kaisar Hantu memperebutkan kekuatannya. Pada akhirnya, kekuatan itu terbagi di antara mereka, menghancurkan siklusnya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa bereinkarnasi. Pada saat itu, aku tidak punya pilihan selain menghancurkan dunia. Kalau tidak, tidak akan ada yang selamat dari keserakahan kalian. Daisy berkata dengan penuh penyesalan, di masa lalu, kami terobsesi dengan kekuatan, dan mengabaikan segalanya. Karena kami, dunia sangat menderita. Roman menjawab, semua orang di dunia ini membuat kesalahan. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Daisy dan Gulau bertanya bersama, apakah kami masih bisa memperbaiki kesalahan kami? Roman menjawab, aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan timku. Mereka bertiga terkejut. Raja Tian berkata, Tuan, orang-orang ini terlalu lemah untuk bergabung dengan tim Tuan. Roman menjawab, ini adalah caraku mengubah dunia. Dibandingkan dengan kita, mereka mungkin lemah, tapi mereka sudah termasuk makhluk terkuat di 3 alam. Namun, ada sesuatu yang harus kukatakan pada kalian. Siklus reinkarnasi masih belum lengkap. Siklus ini bekerja dengan menyerap jiwa. Jiwa yang lemah diserap secara langsung, tetapi jiwa yang kuat, yang berada di atas peringkat surgawi tidak dapat diserap karena kekuatannya tidak mencukupi. Dalam kasus seperti itu, kalian harus mereinkarnasi jiwa-jiwa itu secara paksa. Profesi kalian akan disebut pembasmi hantu. Aku bahkan sudah memilih nama tim kalian, Neraka Universal. Raja Tian berkata dengan semangat, Tuan, nama itu luar biasa. Roman bertanya, jadi apa keputusan kalian? Maukah kalian bergabung dengan timku? Tiba-tiba, semua orang terkejut saat Raja Tian melepaskan auranya di belakang Roman. Daisy dan Gulau berkata bersamaan, kami akan bergabung. Roman menjawab, bagus sekali. Itu membuatku sangat senang. Ao berkata, aku juga akan bergabung, tapi dengan satu syarat. Raja Tian membentak dengan marah, beraninya kau membuat syarat di hadapan Dewa Alam Semesta. Roman menghentikannya dan berkata, tenanglah. Kerjasama akan membantu tim Neraka Universal bertahan lebih lama. Dia menatap Hao dan berkata, kau ingin aku menyembuhkan lukamu, kan? Hao berbalik dan berkata, luka ini disebabkan oleh serigala dewa. Hanya pohon kehidupan di hutan peri yang bisa menyembuhkannya. Roman menjawab, hutan peri? Jangan khawatir, aku akan pergi ke sana.
Aku menerima permintaanmu. Kau pasti akan disembuhkan. Hao membungkuk dan berkata, terima kasih Tuan. Roman menambahkan, semuanya sudah beres, tapi aku yakin neraka universal masih membutuhkan seorang manajer. Raja Tian berkata, Tuan, aku punya rekomendasi. Yuming akan sangat cocok untuk mengelola neraka universal. Roman berpikir Yuming, mari kita lihat siapa dia. Yuming adalah ahli peringkat penentang surga di tingkat puncak. Inkarnasi surgawi ini diciptakan dari mayat Yuming. Dia adalah ahli tingkat atas di dunia ini yang dibunuh oleh Kaisar Iblis Es. Roman bertanya pada sistem, bisakah aku membangkitkan Yuming? Sistem menjawab, sebuah fragmen Yuming masih ada di dalam tubuhnya. Dengan itu, kau bisa membangkitkannya. Hal yang sama berlaku untuk inkarnasi surgawi lainnya. Roman berkata, bagus. Kita akan membangkitkan Yuming terlebih dahulu. Roman dan Raja Tian pergi bersama. Raja Tian bertanya, Tuan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kau bisa saja menyembuhkan luka Howe seketika. Jadi kenapa kau bilang akan pergi ke hutan peri? Roman menjawab, hal-hal yang didapat terlalu mudah tidak akan dihargai. Itulah sebabnya aku memilih jalan ini. Tak lama, mereka tiba di sebuah lokasi. Roman berkata, disinilah kita akan menemukan Yuming. Mereka melihat Yuming terikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Roman berpikir tubuhnya masih utuh. Dia disegel pada saat kematiannya. Kekuatan di dalam dirinya sama sekali tidak kalah dari King Tian. Sistem berkata, di antara 5 inkarnasi surgawi, King Tian sebenarnya yang terlemah. Roman menjawab, kalau begitu kita tidak boleh menunda lagi. Sebuah instruksi muncul. Untuk membangkitkan inkarnasi surgawi, kau harus mentransfer asal kekuatanmu. Kekuatan itu akan hilang secara permanen, dan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Apa kau yakin ingin membangkitkan Yuming? Roman berpikir, jika Yuming mati lagi, kekuatan itu akan hilang selamanya. Aku harus berhati-hati. Dia memutuskan, aku hanya akan memberinya 1% dari kekuatanku. Begitu Roman melepaskan kekuatan itu, energi yang menakutkan meledak. Semua orang merasakan tekanan dan berteriak, ini adalah tekanan dari dewa alam semesta. Apakah dia akan menghancurkan neraka? Bernapas saja sudah menjadi sulit. Kaisar Hantu berpikir dalam hati, apa sebenarnya yang dilakukan dewa tertinggi ini di sini? Mungkinkah dia telah menemukan bahwa aku masih hidup? Pada saat itu, Roman menahan dengan erat kekuatan 1% di tangannya. King Tian bertanya dengan kaget, Tuan, apa itu barusan? Roman menjawab, aku melepaskan 1% dari kekuatanku, tapi aku kehilangan kendali sesaat. Itulah sebabnya energi yang begitu menakutkan bocor keluar. Dia berpikir dalam hati, aku tidak tahu bahwa bahkan 1% dari kekuatanku akan semenakutkan ini. Sepertinya aku bisa mencapai apapun di dunia ini. Roman kemudian mentransfer kekuatan 1% itu ke dalam tubuh Yuming. Cahaya cemerlang meledak, dan semua rantai yang mengikatnya hancur berkeping-keping. Yuming membuka matanya, dan langsung melihat Roman. Dia memeluknya erat dan berkata dengan emosional, Tuan, akhirnya aku bisa melihatmu. Kau tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu saat ini. King Tian dengan cepat maju dan berkata, Yuming, mundur dan bicaralah dengan benar kepada Tuan. Yuming kembali tenang dan berkata, maafkan aku terbawa oleh emosiku. Raja Tian menjawab, bagus. Setidaknya kau tahu apa yang harus kau lakukan di sini. Yuming membungkuk dan berkata, Tuan, terima kasih telah membangkitkanku. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kekuatan yang telah kau berikan padaku. Roman berkata, Yuming, aku punya tugas untukmu. Mulai hari ini, kau adalah manajer tim neraka universal. Tanggung jawabmu sederhana. Jadikan tim neraka universal lebih kuat dan pastikan keamanan siklus reinkarnasi. Yuming menjawab dengan tegas, Tuan, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik. Sistem berkomentar, Dewa Semesta, kau memberinya satu tugas tetapi menugaskan 2 pekerjaan. Roman membentak, berhenti bicara omong kosong. Tugas-tugas ini saling berhubungan. Roman berpikir kepribadian Yuming sangat berbeda dari Raja Tian. Sistem menambahkan, dia tidak seperti Raja Tian. Dia tidak ceroboh sama sekali. Roman menjawab, bagus. Jika dia berperilaku seperti Raja Tian, itu akan memberiku banyak masalah. Yuming bertanya, Tuan, apakah kau tidak tinggal di neraka? Raja Tian menjawab, Tuan punya banyak hal yang harus dilakukan. Fokuslah mengelola neraka. Roman dengan lembut menepuk kepala Yuming dan berkata, kau adalah salah satu inkarnasi surgawiku. Kau harus percaya diri. Aku sudah memulihkan siklus reinkarnasi. Yang perlu kau lakukan hanyalah memerintah neraka universal seperti seorang permaisuri. Yuming menjawab, Tuan, aku mengerti. Dia lalu berbalik ke semua orang dan mengumumkan dengan keras, para penghuni neraka, dengarkan baik-baik. Aku adalah inkarnasi surgawi, Yuming. Mulai hari ini, aku adalah kepala tim neraka universal. Dewa Semesta telah mempercayakanku untuk mengelola neraka. Mereka yang ahli dalam kerajinan akan membantu pembangunan. Para mayat hidup akan membantu dengan pekerjaan kasar. Mayat hidup yang kuat akan memasuki dunia manusia sebagai roh untuk memandu jiwa-jiwa. Siapapun yang tidak mematuhi perintahku akan dianggap sebagai musuh dewa alam semesta. Roman tersenyum dan berkata, Yuming benar-benar mengesankan.
Sistem menambahkan, saat dia masih hidup, Yuming adalah pemimpin klannya. Itulah sebabnya dia sangat pandai dalam mengelola berbagai hal. Roman menjawab, sepertinya neraka universal ada di tangan yang tepat. Raja Tian bertanya, Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Roman menjawab, kita akan menuju ke hutan elf. Adegan beralih ke hutan elf. Sekelompok orang sedang mengangkut sebuah kandang yang berisi tawanan. Dua penjaga sedang berbicara di antara mereka. Seorang penjaga berkata, kali ini, barangnya berkualitas tinggi. Setelah menjual mereka, saldo bank kita akan melimpah. Saat itu juga, sebuah suara menginterupsi mereka. Jangan lengah. Sampai kita meninggalkan hutan ini, kita harus tetap waspada. Dia adalah Sabi, pemimpin bandit naga bumi yang ditakuti, seorang satria naga bumi peringkat ketiga. Para penjaga berkata dengan percaya diri, pemimpin, Anda sangat kuat. Selama Anda di sini, tidak akan ada yang berani menyerang kita. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depan mereka. Para penjaga berteriak, siapa yang menghalangi jalan kami? Apa kau belum pernah mendengar tentang kelompok bandit naga bumi? Bayangan itu kemudian menunjuk ke arah kandang. Tavi mencibir, jadi kau datang untuk merampok kami, sepertinya nyalimu sudah tumbuh cukup besar. Bayangan itu perlahan mengeluarkan sebuah payung. Melihat ini, para bandit tertawa mengejek. Apa yang orang ini pikir bisa dia lakukan? Apa dia benar-benar percaya bisa mengalahkan kita? Si bodoh ini bahkan tidak punya kesempatan. Tiba-tiba, bayangan itu mengaktifkan sebuah formasi. Seekor monster naga yang menakutkan muncul. Sabi panik dalam hati. Itu adalah spesies naga dewa peringkat kelima. Melawan sesuatu seperti itu benar-benar mustahil bagi kami. Para elf tawanan berteriak kegirangan. Kita selamat. Dewa elf agung telah mendengar doa kita, dan mengirim utusan untuk menyelamatkan kita. Namun, seorang wanita elf di belakang berpikir, itu tidak mungkin benar. Jika ini perbuatan dewa elemen agung, para malaikat pasti sudah diutus. Tapi ini adalah bayangan dan seekor naga. Ini tidak mungkin perbuatannya. Sabi berkata dengan putus asa, aku tidak peduli siapa kau atau dari mana kau berasal. Jika kau mau budak, aku bisa memberimu 2. Bayangan itu menjawab dengan tenang, tidak, aku mau mereka semua. 2 saja tidak akan cukup. Sabi membentak dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Kami bekerja sangat keras untuk menangkap mereka. Bahkan jika kau adalah ksatria naga dewa peringkat kelima, kau tidak bisa melawan kami seperti ini. Dia menambahkan dengan nada mengejek. Selain itu, naga bumiku tidak memiliki batasan garis keturunan. Nagamu juga kelihatannya palsu. Cukup bicaranya. Semuanya serang. Sebelum mereka sempat bergerak, naga milik bayangan itu melancarkan serangan yang menghancurkan. Dalam satu serangan, semua bandit musnah. Sabi terlempar jauh dengan sangat terkejut. Ketakutan, dia berteriak, jangan mendekat atau kau akan menyesal. Tapi bayangan itu maju dan melancarkan serangan yang kuat. Sabi berpikir, tidak, sepertinya aku akan mati. Namun, serangan itu mengenai sangkar, menghancurkannya sepenuhnya. Para tawanan berteriak, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Dalam upaya terakhir, Sabi maju dengan putus asa sambil berteriak, kau memaksaku melakukan ini. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Seorang elf memperingatkan, dia menyerang dari belakang. Tolong berhati-hatilah. Tapi bayangan itu dengan tenang mengayunkan payung ke belakang, seketika membunuh Sabi. Sambil sekarat, Sabi terkesiap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau tahu aku menyerang dari belakang? Sisa bandit panik. Pemimpinnya sudah mati. Lari. Pada saat itu, para prajurit suku elf tiba dan menyerang para bandit yang melarikan diri. Seorang prajurit elf berteriak, brigade ketiga telah tiba. Tidak akan ada elf yang terluka sekarang. Prajurit lain berkata, lihat ke sana. Ksatria naga suci itu menyelamatkan rakyat kita. Dialah yang mengalahkan semua bandit. Kalian bandit manusia sialan. Aku akan menjual kalian seperti budak. Pada saat itu, bayangan itu memperhatikan prajurit elf. Dia berubah menjadi bayangan prajurit elf. Tiba-tiba, prajurit elf bayangan itu menembakkan panah ke elf itu, membunuhnya seketika. Kapten elf memerintahkan, semuanya, bersiap untuk bertempur. Seorang elf perempuan melangkah maju dengan mendesak dan berkata, berhenti bertarung. Kapten elf menuntut, apa yang terjadi? Kenapa kau ikut campur? Elf itu menjawab dengan tenang. Bayangan itu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia memperlakukan semua orang dengan adil. Kapten elf bertanya, adil? Apa maksudmu dengan itu? Mereka melihat bahwa bayangan itu telah membebaskan semua tawanan. Elf itu menjelaskan, bayangan itu punya satu aturan sederhana. Siapapun yang terlibat dalam perdagangan budak akan diserang, baik mereka bandit maupun prajurit. Jika kau tidak terlibat dalam perdagangan budak, dia tidak akan menyerangmu. Kapten elf itu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Semuanya dengarkan baik-baik, tidak akan ada yang mengambil tawanan. Bayangan itu kemudian lenyap sepenuhnya. Elf itu bergumam, aku tidak tahu nama orang asing itu, tapi terima kasih telah membantu kami. Di tempat lain, Roman tiba-tiba bersin. Raja Tian bertanya dengan cemas, Tuan, apakah Anda baik-baik saja?
Roman menjawab, aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti ada yang baru saja berterima kasih padaku. Mereka tiba di lokasi. Raja Tian berkata, Tuan, sepertinya sesuatu terjadi di sini belum lama ini. Roman menjawab, sepertinya semua yang terjadi di sini adalah karena peraturanku. Tiba-tiba, anggota tim neraka universal, para pembasmi hantu, muncul. Jiwa-jiwa mulai bangkit dari tubuh para bandit. Mereka memerintah dengan dingin, berhenti meronta dan ikut kami. Seorang elf menyaksikan dengan kaget dan bertanya, siapa orang-orang ini? Kapten Elf menjawab, kenapa kau masih berdiri di situ? Ayo kita pulang. Elf itu berpikir, rasanya aku melihat sesuatu yang luar biasa hari ini. Roman berkata dengan tenang, sepertinya tim neraka universal dan siklus reinkarnasi berfungsi dengan sempurna. King Tian tersenyum dan berkata, Tuan, kau sungguh luar biasa. Semua yang kau lakukan berjalan dengan sempurna. Roman menjawab, baiklah, berhenti menyanjungku. Sekarang mari kita fokus pada alasan kita datang ke sini. Tujuan kita berikutnya adalah ibu kota elf, kota kehidupan, Krijal. Lalu kita melihat para penjaga kota berbicara. Semua orang yang diselamatkan harus membersihkan kota. Ras elf tidak dibesarkan hanya untuk duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Para budak yang dibebaskan menjawab, baiklah, kami akan bekerja. Kemudian, kita melihat para gadis elf menyapu jalanan dan berpikir, aku akhirnya kembali ke kota Kyle. Tiba-tiba, sebuah kereta kuda datang dan berhenti di dekatnya. Melihat ini, dia terkejut. Roman dan King Tian turun dari kereta, keduanya menyamar sebagai elf. Roman berkata kota Kyle dipenuhi oleh para elf di mana-mana. Mengubah penampilan kita adalah pilihan yang tepat. Tidak akan ada yang mengenali kita. Mereka melihat seorang bangsawan berjalan lewat sambil berkata, ras-ras rendahan ini telah menambang cukup banyak mineral. Seorang pelayan menjawab ya, sama seperti sebelumnya. Mereka juga melihat banyak elf duduk di pinggir jalan mengemis uang. Roman berkata, aku tidak punya masalah dengan bangsawan, tapi kesenjangan antara si kaya dan si miskin di kota Kyle sangat besar. Ketidaksetaraan seperti itu bukanlah hal yang baik. Sistem menjawab, kau adalah dewa semesta. Kau bisa melakukan apa saja. Jika kau mau, semua bangsawan bisa dilenyapkan. Roman membalas dengan ketus. Berhenti bicara omong kosong. Apa membunuh orang satu-satunya solusi di pikiranmu? Jika kesetaraan ingin tercapai, rakyat itu sendiri yang harus bersuara. Jika pihak ketiga ikut campur, hanya korbannya yang berubah. Kesetaraan sejati tidak akan pernah datang. Sistem berkata, melihatmu, rasanya kau menjadi dewa tertinggi yang hebat. Roman menjawab, sistem, apa kau memujiku? Roman lalu mengamati. Pohon dunia dalam kondisi sangat baik. Apa ini ada hubungannya dengan dewa para elf? Sistem menjawab, kau benar sekali. Pohon dunia dan dewa para elf sangat terhubung. Raja Tian bertanya, Tuan, apa kau mau bertemu dewa para elf? Roman menjawab ya, aku ingin bertemu dengannya. Raja Tian berkata dengan santai, baiklah kalau begitu. Aku akan bakar saja pohon dunia. Itu pasti akan memaksanya muncul. Roman panik. Tunggu, apa kau sudah gila? Aku hanya ingin bicara dengannya. Tidak perlu bertarung. Raja Tian menjawab, dia adalah salah satu pemberontak di era kedua. Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Roman menyentil dahinya dan berkata, justru karena itulah kita perlu bicara. Aku perlu tahu kenapa dewa para elf memberontak. Ingatlah ini selalu. Orang yang punya lebih banyak teman punya lebih sedikit musuh. Kita harus mencari sekutu sebanyak mungkin. Itu akan membuat pekerjaan kita lebih mudah. King Tian tersenyum. Tuan, Anda benar-benar pintar. Tiba-tiba, seseorang berteriak, semuanya, minggir. Kita melihat seorang gadis dibawa dengan tandu. Dia berteriak, apa kalian tidak bisa mendengarku? Minggir dari jalan. Jika kalian terbunuh, itu bukan tanggung jawabku. Dia adalah putri elf Yithia. Tepat sebelum dia menabrak Roman, dia langsung berteleportasi ke belakangnya. Sistem berkata, itu adalah putri elf Mas Izia. Dia berada di tahap tengah peringkat ketiga. Roman mengerutkan kening dan berkata, para bangsawan telah benar-benar memanjakan anak-anak mereka. Sepertinya aku juga harus memperbaiki perilaku mereka. Untung saja aku tenang. Kalau tidak, aku sudah menamparnya dan melemparkannya ke domain hitam. Tiba-tiba, seseorang melesat melewati Roman dengan kecepatan tinggi. Putri Yechia berteriak, orang tua, minggir atau akan kupatahkan semua tulang di tubuhmu. Seorang elf mendorong orang tua itu ke samping. Putri Yechia menambahkan, lain kali lihat jalanmu atau kau akan mati. Gadis elf itu membantu orang tua itu berdiri dan bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Orang tua itu menjawab, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Elf itu berpikir para elf tidak pernah seperti ini sebelumnya. Orang tua itu berkata dengan ramah, nak, terima kasih. Semoga Dewi Ibu melindungimu. Elf itu menjawab ya, Dewi Ibu pasti akan melindungi kita. Roman bergumam, di masyarakat yang begitu busuk, kebaikan menjadi langka. Elf itu bertanya pada Roman, siapa kau? Roman menjawab, hanya orang yang lewat. Pak, tua, apakah sang putri selalu sekasar ini? Pria tua itu melanjutkan, bukan hanya sang putri. Setiap bangsawan memang seperti ini. Takdir seorang elf ditentukan saat lahir. Elf emas dan elf bulan menjadi bangsawan.
Elf laut dan elf hutan adalah pengrajin. Elf abu-abu dan elf hitam diperlakukan sebagai yang terendah. Gadis elf itu memprotes, itu tidak benar. Takdir seorang elf tidak bisa ditentukan oleh kelahiran. Pria tua itu menghela napas, semuanya tergantung pada rentang hidup. Elf abu-abu hanya hidup sekitar 1000 tahun, sedangkan elf emas hidup setidaknya 5000 tahun. Para dewa sudah menentukan takdir mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Roman berkata, hidup mereka sudah sangat panjang, tapi mereka berbicara tentang 1000 tahun seolah itu bukan apa-apa. Sistem menjawab, elf hidup lama, tetapi sangat sedikit yang lahir. Langit menetapkan aturan ini. Semakin kuat seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka punya anak. Roman bertanya dengan penasaran, lalu apakah aku bisa punya anak? Sistem menjawab, itu tergantung padamu. Kau adalah dewa alam semesta. Jika kau menginginkan anak, kau akan memilikinya, dan bahkan orang lain akan punya anak jika kau mau. King Tian mendengar ini dan wajahnya memerah. Tuan, jadi kau akhirnya ingin punya anak? Jangan khawatir, King Tian tidak keberatan. Katakan saja padaku, berapa banyak yang kau inginkan? Roman dengan cepat menyela. Hentikan sampai di situ. Bukan itu maksudku. Orang tua itu tertawa. Anak-anak zaman sekarang penuh energi. Terima kasih nak, kau sangat membantuku. Ada banyak hal yang harus kulakukan sekarang. Peri itu bertanya-tanya, mengapa semua peri menjadi seperti ini? Roman menjawab, dari eramu hingga sekarang, semuanya telah berubah. Nona Lutia, bukan. Haruskah kukatakan, Dewi Ibu para peri? Apa aku benar? Tiba-tiba, Lutia melepaskan energi yang mengerikan dan menuntut, siapa kau, dan apa yang kau lakukan di sini? Roman dengan tenang menjawab, Nona Lutia, kau memberontak melawan surga. Jadi bagaimana mungkin kau tidak mengenali bahwa yang berdiri di hadapanmu adalah dewa tertinggi? Lutia membentak dengan marah. Berhenti bicara omong kosong. Aku pernah melihat dewa tertinggi sebelumnya. Dewa pencipta sama sekali tidak sepertimu. Roman menjawab dengan tenang. Sepertinya aku harus menjelaskan semuanya dengan benar. Kau tidak akan mengerti ini dengan mudah. Dia menjentikan jarinya, dan sebuah penghalang langsung terbentuk di sekitar mereka. Lutia terkejut. Hanya dalam sekejap, seluruh kekuatanku telah disegel. Roman bertanya, Nona Lutia, apa kau percaya padaku sekarang? Apa kau akhirnya mengerti siapa aku? Lutia berpikir tak percaya. Pria ini luar biasa cepat. Kapan dia bisa sedekat ini denganku? Dia tiba-tiba meraih lengan Roman sambil berpikir, dia sangat kuat. Aku harus menyerang lebih dulu. Dia menyiapkan serangan yang menghancurkan, tapi sebelum dia bisa bergerak, King Tian turun tangan. King Tian berteriak, kau sampah. Beraninya kau menyerang tuan? Apa kau terburu-buru ingin mati? Lutia terpaksa mundur. Dia berpikir dengan putus asa. Jiwaku baru saja stabil. Paling bagus pun, kesadaranku hanya setara puncak peringkat kelima. Mereka bisa membunuhku dengan mudah. Aku harus kabur. Dia mengaktifkan teleportasi spasial dan menghilang. Roman berkata dengan tenang, penyihir elf peringkat kelima, langka di dunia ini. Jika kau menghadapi orang lain, kau mungkin bisa kabur. Tapi seluruh alam semesta ini adalah milikku. Kau pikir kau bisa lari kemana? Lutia tiba-tiba menabrak dinding tak kasat mata dan jatuh ke tanah. Dia panik. Mustahil. Sihir teleportasiku tidak bekerja sama sekali. King Tian menjambak rambutnya dan mencibir. Akhirnya kau tertangkap, Ibu Dewi. Kau pikir kau mau pergi kemana sekarang? Roman menyela. King Tian, lepaskan dia. King Tian memprotes, Tuan, dia adalah Ibu Dewi. Dia memberontak melawan langit selama era kedua. Roman mengulangi dengan tegas, lepaskan dia. Dengan enggan, King Tian melepaskannya. Baik, Tuan. Aku tidak akan ikut campur. Roman berkata dengan tenang, kau seharusnya sudah mengerti sekarang bahwa akulah dewa tertinggi. Tidak perlu gugup. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Lutia berpikir, bahkan jika Van Houtian ada di sini, dia tidak akan selamat. Aku tidak punya pilihan selain bekerja sama. Dia berkata dengan keras, baiklah. Tanyakan apapun yang kau mau. Roman mengangguk. Bagus. Pertanyaan pertamaku, apa rencana para pemberontak? Lutia menjawab dengan jujur, aku tidak tahu. Aku adalah bagian dari pemberontakan di era kedua. Tapi aku tidak tahu rencana apa yang mereka miliki di era ketiga. Bahkan Van Houtian dan yang lainnya tidak pernah memberitahuku apapun. Raja Tian kehilangan kesabaran dan mulai memukulnya. Tuan, dia tahu yang sebenarnya tapi tidak mau mengatakannya. Jangan khawatir. Aku akan memaksanya mengaku dengan pukulan. Lutia berteriak, tolong. Raja Tian adalah monster. Roman menarik Raja Tian kembali dan berkata dengan dingin, Lutia, jika kau berbohong padaku, keadaan akan menjadi sangat sulit bagimu. Lutia menjawab dengan cepat, para dewa elf tidak cukup kuat dalam pemberontakan. Itulah mengapa kami tidak mengetahui rencana yang sebenarnya. Roman mengangguk. Baiklah, pertanyaan kedua. Mengapa kau begitu membenci surga? Lutia tertawa getir. Kau bertanya mengapa aku membenci surga. Di era pertama, aku adalah dewa yang lahir bersama dengan pohon dunia. Bersama dengannya, tugasku adalah untuk membimbing dan melindungi para elf. Saat itu, para elf hidup bahagia dan sejahtera.
Tapi di akhir era pertama, terjadi bencana yang mengerikan, yang kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Aku nyaris tidak selamat, dan pohon dunia berubah menjadi sebutir benih. Dia menatap tajam ke arah Roman. Dan kau bertanya kenapa aku membenci surga. Apa kau benar-benar berpikir pertanyaan itu masuk akal? Roman berkata pada sistem. Kau lihat ini, karena tindakan dewa tertinggi sebelumnya, kebencian telah memenuhi hati semua orang. Sistem menjawab, itu adalah hal yang tidak pernah dipikirkan oleh dewa tertinggi sebelumnya. Roman melanjutkan. Satu pertanyaan terakhir. Apa yang paling penting bagimu? Lutia menjawab tanpa ragu, melindungi rakyatku. Roman bertanya, kau ingin menjadi penyelamat mereka, tapi apa kau benar-benar bisa melakukannya? Lutia bertanya, apa maksudmu? Roman menjawab, kata-kata tidak akan meyakinkanmu. Kau harus melihat kebenarannya sendiri. Ikutlah denganku. Sesaat kemudian, mereka berteleportasi. Mereka tiba di tambang hutan elf. Lutia melihat sekeliling dan bertanya, di mana kita? Roman menjawab, menurut kaummu, ini adalah tempat yang sangat baik untuk menciptakan kekayaan. Tiba-tiba, jeritan menggema di udara. Lutia terkejut. Dia melihat para Dark Elf dicambuk oleh para penjaga. Seorang penjaga berteriak, kenapa tangan kalian bergerak begitu lambat? Jika pengiriman ini tertunda, kalian semua akan dihukum berat. Sekarang kembali bekerja. Para penjaga mulai memukuli para budak tanpa ampun. Lutia sangat marah. Beraninya mereka memperlakukan kaum mereka sendiri seperti ini. Roman berkata dengan dingin, peraturanku hanya mencegah budak baru tercipta. Ini adalah perbudakan murni, jadi bayangan itu tidak muncul di sini. Lutia berpikir bayangan itu pasti muncul karena peraturan baru dewa tertinggi. Sejak kapan dewa tertinggi menjadi begitu saleh? Dia bertanya, jika tujuanmu adalah menyelamatkan budak, mengapa tidak melarang perbudakan murni juga? Roman menjawab, kau salah paham tentang sesuatu. Budak tidak hanya mencakup warga sipil, tetapi juga tahanan dan penjahat. Apakah kau berharap bayangan akan muncul setiap saat untuk menyelamatkan penjahat yang mengancam dunia ini? Aku tidak mengizinkan perbudakan paksa, tetapi orang-orang yang dipukuli, ditindas, dan dieksploitasi di sini adalah korban dari para pemimpin rasmu sendiri. Jangan limpahkan tanggung jawabmu padaku. Jika aku menangani semuanya, apa yang akan dilakukan oleh Dewi Ibu? Lutia berteriak frustrasi, kau punya kekuatan untuk menyelamatkan semua orang. Lalu mengapa kau tidak memperbaiki semuanya sendiri? Roman membentak, kau benar-benar bodoh. Pikirkan baik-baik. Ketika dewa tertinggi sebelumnya mencoba mengubah segalanya, apa yang kalian semua lakukan? Mengapa alam bumi menjadi tanah tandus? Mengapa surga memiliki sumber daya paling banyak? Mengapa siklus reinkarnasi rusak begitu parah? Lutia berteriak, itu bukan salah kami. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Roman menjawab dengan tajam. Dan untuk mencapai itu, kau mencoba mencuri kekuatan dewa tertinggi. Sekarang lihatlah para bangsawan elf. Mereka melakukan hal yang sama. Jika rakyat mereka sendiri menderita dalam prosesnya, apa bedanya bagi mereka? Lutia menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak benar. Dewa tertinggi berencana menyerap kekuatan semua orang dan menjadi lebih kuat. Roman membalas, dengan logikamu, aku juga seharusnya menyerap kekuatan semua orang. Tapi kekuatan dewa tertinggi berasal dari semua makhluk hidup. Jika semua orang mati, dewa tertinggi akan menjadi lebih lemah, bukan lebih kuat. Jadi mengapa dewa tertinggi menghancurkan dunia alih-alih menghancurkan pemberontak sepertimu? Lutia benar-benar tercengang. Dia berteriak, aku tidak tahu apa-apa. Roman berkata pelan, bahkan jika kau tidak tahu, ada sesuatu yang kau ingat. Lutia melihat dan membeku karena terkejut. Apa yang terjadi selanjutnya akan terungkap di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan tetaplah bersama kami.